Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Ada yang dapat? Setiap bulan puasa kita baca ini. La'allakum. Sadaqallahul azim. Di pagi hari enggak nampak dari sana Ustaz di sini. Indah ini, alangkah baiknya kita betul-betul mengucap syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah Rabbil alamin. Yang mana kita telah diberikan Allah begitu banyaknya nikmat. Sekiranya kita ingin menghitung nikmat yang diberikan Allah itu, maka mungkin kita tidak akan dapat menghitungnya. Maka sembari dari itu kita mengucapkan salawat dan salam junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau merupakan suri tauladan, hamba terbaik, rasul pilihan, manusia yang pernah ada yang dikirimkan Allah ke muka bumi ini. Namun perjuangan beliau tidak seperti membalikkan telapak tangan. Beliau menumpahkan darah, bahkan nyawa, hampir di ujung tatkala menegakkan kalimatullah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka atas perjuangan Rasulullah kita sambut dengan suka dan cita, semangat di dada dengan memperbanyak selawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan anak-anak kami sekalian, kita semua umatnya mendapat syafaatnya nanti di hari pertimbangan. Amin ya rabbal alamin. Hutan Ramadan cocok? Baik. Secara ringkas saja Ustaz sampaikan, karena takutnya nanti menyita waktu terlalu banyak. Yang pertama, Ustaz bilang waktu itu ada cara yang kita buat sebagai pelajar ataupun sebagai siswa ataupun murid. Bapak dan ibu guru kita datang ke sini tujuan yang mulia, yaitu kalian juga begitu. Yang semangat, yang punya tujuan hidup, yang ingin menanamkan cita-cita, maka jauh sebelum jam pelajaran dimulai dia sudah sampai di tempat. Contoh sukses di luar sana, orang yang hebat yang kita lihat ditulis biografinya di dalam buku, mereka itu biasa bertarung dengan rasa malasnya. Bahkan kata Imam As-Syafi'i, orang yang menjadi pelajar tatkala dia sudah masuk ke dalam hatinya rasa malas, maka hancurlah pelajar itu. Artinya penyakit terbesar seorang pelajar adalah kita punya tujuan hidup. Kemudian yang kedua, kata orang Jepang, kita harus kaizen. Apa itu tingkatkan walau kecil? Contoh, hari ini berapa buku yang sudah kau habiskan membaca? 3 lembar. Kita tingkatkan walau kecil. Makanya seperti yang Ustaz sampaikan di pertemuan yang lewat, mereka bisa meningkat bahkan mengalahkan negara yang maju karena mereka betul-betul peduli akan ilmu pengetahuan. Ketika mereka sudah hancur lebur di bom Amerika, yang mereka cari bukanlah pejabat, yang mereka cari masih ada enggak politisi, masih ada enggak gubernur, presiden, enggak ada. Yang mereka cari pada saat itu adalah guru. Karena guru adalah yang memompa semangat anak-anak untuk belajar supaya ilmu pengetahuan itu betul-betul masuk ke dalam sendi-sendi kehidupan. Maka di sana, seperti yang mungkin kita lihat di berita atau entah di Facebook itu ya, kalau di Jepang mereka tidak mengutamakan ijazah. Kita yang Indonesia mengutamakan ijazah. Mereka di sana mungkin ijazah SD bisa bergaji 20-30 juta 1 bulan. Nah, itu luar biasa. Di Korea juga begitu. Mereka mengutamakan kualitas dibanding kuantitas. Namun kalau kita di Indonesia ini kadang-kadang kan
Bahkan yang disematkan kepada guru itu adalah pahlawan tanpa jasa. Mereka sebetulnya pahlawan yang nyata, walaupun tidak tertera nama mereka di deretan orang-orang yang berjasa untuk bangsa ini. Karena sudah terlalu banyak jasa yang ditanamkan guru itu, maka tidak bisa dituliskan lagi nama di dalam buku pahlawan. Itulah seorang guru. Tepuk tangan untuk para guru. Terlalu banyak nasihat di waktu. Lanjut. Yang ketiga ada namanya Podomoro. Ada yang tahu Podomoro? Ada yang tahu? Artinya kerja 25, istirahat 5. Maksudnya contoh, kalau anak-anak kami belajar 25 menit atau belajar 1 jam, maka kurangi waktu itu buat waktu istirahat. Kadang kita kalau makan ya, nggak tahu waktu kenyang. Ada kita belajar, kalau mau bahasa pun mau hafal sampai ke mati dulu mau hafal ini. Apalagi dorong ujian. Sudah sekali hafal kok akhirnya nak mardomu mana kinanyon, pelajaran matematika ke bahasa Inggris ke nomor 3 ke nomor 1 campur kau semua yang kau hafal itu akhirnya sampai di kelas tidur kau jong. Atau minimal nggak bisa nanti malam. Apa yang dipelajari tadi di kelas? Buka. Nah, besok apa yang dipelajari? Udah, tinggal saja. Nggak usah terlalu tapi sekarang. Nak uji sampai cuci balik kurang hafal tidak usah. Begitu saja. Dapat insya Allah dapat. Nah, kemudian setelah itu ada katanya lagi sosin. Apa itu sosin? Lakukan seperti bermuda. Biasa ada. Kita waktu kelas 1 SD masih ngajar ya. Kelas 1 SD semangat. Nah, taruh rai dari dia mau saja magari su. Aku baru makan kan? Satu makan. Ada yang malu, sudah terbiasa. Malas. Ya. Kemudian ada seperempat jam lagi waktu kita cukupkan sampai. Kita banyak melakukan kesalahan, banyak dosa kita kepada kawan. Nah, kadang yang mau lewat aja di kanan mulut. Ada yang sebagian mengantuk dia kau sendiri dan belakang. Ada sebagian kau kerjai, walau yang berfokus beneson. Nah, apalagi di sini ada pemerintahan, bermacam-macam. Nah, biasanya tertawa itu pengalaman. Dan bermacam-macam di situ kejadian kalian. Kenapa Ustaz lewat itu? Mau kalian bermaafan? Nah, salam nanti kawanmu itu. Tapi jangan ini kadang yang lucu Ustaz tengok perempuan ini kadang belum ngomong dia udah jelaskan dia kawan. Ya. Tapi ingat ya, tapi jangan masalah hutang. Kalau hutang enggak lunas itu. Kawan, minta maaf di situ semuanya ya kawan. Enggak lunas itu. Kalau ada hutang bayar. Kan? Malah uskut ya masih jalangan lewatnya bagus hutangnya. 2, kita makmurkan masjid. Kalianlah tadi remaja-remaja masjid yang akan memenuhi musola dan masjid yang ada di kampung. Siap kalian menjadi remaja masjid? Siap. Dari jawabannya enggak yakin Ustaz. Siap menjadi remaja masjid? Siap. Iya, bagus kalau gitu. Karena nanti kan mau itu aja kau aja mau pegang mic nanti. Kalau kau Assalamualaikum, tak apa ya karim. Nah itu. Semangat ya. Yang pertama terkadang inilah kesalahan kita di kampung beda dengan mereka yang ada di perkotaan. Kalau mereka yang ada di perkotaan itu biasa mereka di bulan Ramadan mau itu mengeluarkan anggaran. Kenapa? Biar makmur masjid ini, biar ramai masjid itu. Apalah anggarannya yang pertama dikeluarkan untuk imam. Kalau bagus imamnya semangat kita yang sholat tarawih itu kan. Nah, coba imamnya deh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kadang itulah kalau nggak ada anggaran itu ya, banyak. Kenapa pindah masjid kau? Di situ nggak cair. Nah, karena laki-laki ini. Ya kenapa nggak ada anggarannya, nggak cair dia yang jadi bilang itu kan. Namun kalau cairkan semangat kan, maka kita nanti yang bapak dan ibu guru boleh kita berikan motivasi untuk anak-anak. Bukan sebetulnya mencari uang kita kan, tapi mencari semangat motivasi. Maka kalau ada tadi anggaran semangat. Barangkali tadi kita harus tadarus, memakmurkan masjid dengan tadarus itu. Maka kalau Ustaz tadi malam Ustaz ceramah di kampung-kampung Ustaz sampaikan itu. Untuk semangat anak-anak yang tadarus itu, kasihlah ke masjid nanti makanan, ya kan? Kasih makan cocok. Tapi biasa kadang Ustaz rasakan yang menjaga masjid biasanya 4 ada yang datang itu. Risol,
bakwan, tahu, tempe. Risol mengaji pun datang ke masjid itu. Nah, ada kan? Biasa kau yang tanda tangan semua itu. Kau yang tanda tangan kan? Atau kau suruh orang? Ustaz biasa malam pertama, sampai malam kelima datang itu yang tanda tangan sama Ustaz. Nah, udah, Ustaz, tapi Ustaz tanda tangan, Ustaz berumah. Ustaz, anak-anak lagi kan? Habis itu nggak datang lagi. Ustaz keras. Enggak ada kan? Enggak ada yang mengaku. Enggak ada yang ngaku sudah. Bulan suci umat Islam, bulan mulia turunnya Al-Quran. Ramadan, 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 marhaban ya Ramadan. Dengan sukacita meraih pahala berlipat berganda, sucikan diri, hilangkan dosa. Ramadan datang menghampiri kita, rasa bahagia dan gembira pengobat rindu, pelipur lara pertanda iman kuat di dada. Bulan istimewa bulan Ramadan, di malamnya turun permulaan Al-Quran. Lailatul Qadar lebih dari 1000 bulan. Puasa dan zakat jangan tinggalkan. Sebulan penuh kita berpuasa, menahan nafsu, lapar dan dahaga. Jangan lupa memperbanyak ibadah, tadarus, tarawih dan bersedekah. Bulan yang suci pembawa berkah, bersihkan harta, perbanyak sedekah, berbagi dengan kaum duafa, bantu ringankan beban mereka. Makna puasa menahan amarah dari dengki dan iri ucapan lidah, perbanyak zikir dan ibadah, baca Al-Quran dan sholat sunnah. Jika Ramadan telah pergi, dia tidak akan datang berjumpa lagi. Kalaupun tahun depan dia datang lagi, mungkin kita yang sudah pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Artinya tidak ada jaminan untuk kita bulan ataupun tahun yang akan datang Ramadan datang lagi. Untuk itu wahai saudaraku, mumpung masih sehat badanmu, masih panjang waktu perjalanan hidupmu, sambutlah Ramadan segenap hatimu. Jangan kecewakan ia dengan malasmu. Datangnya membawa berkah untukmu, perginya menghapuskan segala dosamu. Kepada Allah kita berserah diri, mulai kita hidup sampai mati. Semoga kita di akhirat nanti tidak termasuk orang yang menyesal dan merugi. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrullah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.